Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Pemalsuan Karunia. Pemalsuan Karunia. Saudaraku, dalam lingkungan orang-orang beragama, hal-hal yang bersifat atau bertalian dengan supranatural adalah hal-hal yang umum atau biasa. Bahkan banyak orang beragama, termasuk orang Kristen, yang memandang bahwa keberagamaan atau dalam hal ini kekristenan harus diwarnai dengan hal-hal supranatural. Saudaraku, memang tidak bisa dibantah bahwa berurusan dengan Allah sama dengan berurusan dengan kuasa supranatural. Memang, saudaraku. Tetapi hendaknya orang percaya harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam penyesatan. Dalam hal kut alam roh ini, ya, jangan tersesat. Saudaraku sekalian, sebab kalau kita tersesat ya mengenai atau terkait dengan alam roh ini, saudaraku, ini bisa menjadi saluran yang besar iblis menyesatkan gereja dan menggiring manusia kepada kegelapan. Ini merupakan sarana iblis yang efektif dan sangat ampuh. Sebab hal ini bersifat konsumtif bagi banyak orang Kristen di Indonesia yang masyarakatnya memang sangat akrab dengan hal-hal yang bertalian dengan hal-hal supranatural. Itu faktanya, saudara. Ya. Dalam kekristenan hal-hal yang berkenaan dengan alam roh atau alam supranatural antara lain nubuat, penglihatan, mimpi, pengalaman mendengar suara Tuhan, pengalaman dalam dunia orang mati, pengalaman diangkat ke surga, pengalaman melihat neraka, mujizat, berbahasa roh, dan lain sebagainya. Hal-hal itu termasuk yang disebut ya alam roh lah gitu, saudara. Membicarakan hal ini bukan berarti kita tidak setuju adanya fenomena tersebut. Kita percaya bahwa hal-hal tersebut juga ada dalam Alkitab dan merupakan bagian dari karunia-karunia roh yang kita mestinya bisa alami sekarang. Tetapi saudaraku, hati-hati, kita harus teliti terhadap fenomena alam roh yang banyak dipalsukan. Banyak pemalsuan itu maksudnya. Alam roh yang sebenarnya bukan berasal dari Allah tetapi dari kuasa gelap, tapi diakui dari Allah padahal dari kuasa gelap, tidak diakui dari kuasa gelap. Semua juga diakui dari Tuhan tapi sebenarnya dari kuasa kegelapan itu. Sering terjadi yang diakui dan disaksikan sebagai karunia roh ternyata hanya merupakan pengalaman jiwa seseorang yang diakui sebagai berasal dari Tuhan, padahal kenyataannya hal tersebut hanya fenomena jiwa yang mistis. Nah, dalam hal ini saudara, iblis masuk dalam jantung pelayanan gereja. Kalau iblis tidak mampu menjangkau jantung gereja atau sentara gereja, itu bukanlah Lucifer yang pernah jatuh atau iblis yang pernah memberontak kepada Allah. Allah saja diberontak oleh dia, saudaraku. Nah, ini kunyuk ini kan nekat dan berani. Harus diingat bahwa kuasa gelap mampu memalsukan dengan cerdas hal-hal yang berkenaan dengan alam roh. Sampai sulit untuk membedakan mana yang berasal dari Allah dan mana yang berasal dari iblis. Oleh sebab itu hendaknya kita kalau melihat seseorang berbahasa roh, menyampaikan nubuat, penglihatan, mengadakan tanda ajaib, bersaksi masuk alam roh, diangkat ke surga, melihat neraka dan lain-lain, jangan gegabah percaya saja dan lalu mengaku itu berasal dari Allah. Hati-hati. Pemalsuan seperti ini, saudaraku sekalian, bisa menggiring jemaat tidak pernah menemukan kebenaran Allah yang sejati. Penyesat-penyesat dalam gereja menciptakan kepalsuan yang sangat mirip dengan manifestasi roh dari Allah. Manifestasi yang benar gitu. Saya ulangi, penyesat-penyesat dalam gereja bisa menciptakan kepalsuan atau pemalsuan yang sangat mirip dengan manifestasi yang benar dari roh Allah. Seperti yang tadi saya katakan, sampai kita tidak bisa membedakan atau sukar membedakan mana yang berasal dari Allah dan mana yang bukan. Hal inilah yang membuat orang percaya sulit membedakan karunia roh yang asli dan yang palsu. Sehingga orang pilihan pun bisa disesatkan.
Nah, berkaitan dengan hal ini Paulus berkata bahwa di akhir zaman akan terdapat orang-orang yang mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1, saudara. Kalau dikatakan ajaran setan bukan berarti hanya gereja setan, tetapi praktek pelayanan yang diakui sebagai pekerjaan Roh Kudus, padahal tidak, yaitu pengajaran yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, tidak sesuai dengan standar keselamatan yang Yesus ajarkan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula untuk memiliki kekudusan, kesucian, dan kehidupan yang terfokus pada langit baru, bumi baru. Iblis adalah makhluk supranatural sehingga mudah sekali memperdaya hamba Tuhan atau pendeta yang tidak dilengkapi dengan kebenaran Alkitab. Kemudian mereka yang disesatkan itu atau pendeta-pendeta yang disesatkan itu menyesatkan jemaat yang memang tidak dapat diperdaya oleh keinginan daging atau pelanggaran moral berat, tetapi membuka diri terhadap fenomena alam roh. Orang-orang baik loh di dalam gereja, orang-orang baik di dalam gereja, saudara. Orang-orang baik, tetapi disesatkan dalam pemahamannya mengenai alam roh. Wah, saudara, dan itu sudah terjadi di banyak tempat, saudara. Orang-orang baik, orang-orang tulus disesatkan untuk memikirkan hal-hal yang bertalian dengan alam roh. Di antara orang-orang yang disesatkan ini, banyak orang tulus tetapi ketulusan hati yang tidak disertai pemahaman akan kebenaran firman membuat mereka tidak cerdas rohani dan mereka tidak dapat mengenali pemalsuan di alam roh tersebut. Orang-orang tulus akan lebih cepat menangkap kebenaran selama nuraninya belum terlalu dirusak oleh ajaran palsu. Tapi kalau sudah terlalu rusak ya susah. Iblis bisa saja tidak mendorong penyesat-penyesat dalam gereja untuk membunuh, berzina, atau melakukan perbuatan-perbuatan amoral lainnya yang nyata-nyata dianggap secara moral umum salah. Tapi iblis bisa mengecoh mereka dengan pemalsuan alam supranatural. Nah, mereka menyangka bahwa mereka memperoleh pengalaman-pengalaman alam supranatural itu dari Tuhan. Padahal mereka telah tertipu oleh iblis. Mereka bisa menjadi orang-orang yang tampak seperti berprestasi dalam pelayanan, namun hidup pribadi mereka tidak dapat dinikmati oleh Allah. Ciri yang jelas dari hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan jemaat biasanya dalam pengajaran sangat menekankan supranatural, selalu menekankan karunia-karunia roh, tetapi mengabaikan pengajaran Alkitab yang menghasilkan buah roh yang benar. Mereka menjadikan pengalaman dunia supranatural atau alam roh sebagai ukuran kehidupan rohani yang baik, bahkan dipandang unggul. Tentu mereka juga memberikan kesan kepada jemaat bahwa mereka adalah orang-orang istimewa bagi Tuhan. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapat pengakuan dari jemaat untuk dipercayai sebagai hamba Tuhan yang benar dan pantas untuk diikuti. Hamba-hamba Tuhan yang terjebak dalam fenomena alam roh yang salah akan memberikan doktrin-doktrin atau pengajaran wahyu dari alam roh kepada jemaat yang menganggap bahwa segala sesuatu yang supranatural pasti berasal dari Allah, atau cenderung diyakini sebagai berasal dari Allah. Sehingga terjadi percampuran antara pendapat pribadi dan pengajaran roh-roh jahat. Nah, kita harus berhati-hati terhadap serangan iblis ini. Dan ciri dari orang-orang yang telah disesatkan oleh kuasa kegelapan yang cenderung selalu menekankan karunia roh ini adalah tidak menekankan kesucian, langit baru, bumi baru, ya, tetapi pengkudusan manusia tanpa disadari. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.